Coba bayangin. Ya, jadi kalau sekarang aja keturunan Rasulullah itu dicaci maki misalnya, kemudian dihina, kemudian difitnah, ya, kemudian banyak orang ya, melakukan ujaran kebencian kepada keluarga Nabi, itu gak seberapa, itu tidak seberapa. Di zaman ya, di zaman dulu, di zaman sahabat, di zaman tabi'in itu sudah berlaku dan jauh lebih mengerikan lagi, lebih parah lagi. Ya. Cucunya Nabi itu semua meninggal karena dibunuh. Contohnya Sayyidina Hasan, contohnya Sayyidina Ali deh, mantu Rasulullah. Sayyidina Ali ini misanan Rasulullah, juga termasuk mantu Rasulullah. Jelas sekali dekat hubungannya dengan Rasulullah. Matinya dibunuh. Ya. Matinya dibunuh ketika selesai berwudu untuk salat subuh, kemudian dibunuh. Disitulah beliau meninggal dunia. Siapa yang bunuh? Apakah orang Yahudi? Bukan. Apakah orang Nasrani? Bukan. Tapi justru yang membunuh Sayyidina Ali adalah orang yang mengaku paling sunnah, yang mengaku paling Quran, yang mengaku paling soleh, yang mengaku paling surga. Coba bayangin. Mereka yang bunuh Sayyidina Ali. Sampai-sampai ketika ditangkap, diinterogasi, ya, kemudian mau dieksekusi, dia mengatakan, silakan potong tangan saya, silakan potong kaki saya, tapi jangan potong lisan saya, karena dengan lisan inilah saya berzikir kepada Allah. Masih bisa orang tersebut mengucapkan begitu, padahal dia sudah ya, telah membunuh Sayyidina Ali, merasa paling benar. Ya, setelah membunuh merasa paling benar begitu. Ya, padahal dia tahu itu adalah mantunya Rasulullah, itu adalah misanan Rasulullah, keluarga Nabi, ahlu baitin Nabi, begitu. Nah, begitu juga dengan Sayyidina Hasan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh bukan orang kafir, yang bunuh bukan orang Yahudi, yang bunuh bukan orang Nasrani, tapi justru yang bunuh adalah orang yang merasa paling soleh, orang yang merasa paling soleh, orang yang merasa paling sunnah, orang yang merasa paling ahli Quran, yaitu Muawiyah. Nah, begitu. Kemudian Sayyidina Husain, apalagi Sayyidina Husain dipenggal. Mereka tahu kalau Sayyidina Husain itu jelas-jelas cucu Rasulullah, jelas. Gak perlu pakai tes DNA, gak perlu pakai buku nasab. Sudah jelas Sayyidina Husain itu adalah cucunya Rasulullah. Tetap dibunuh, tetap dipenggal kepalanya. Begitu. Siapa yang bunuh? Apakah orang Yahudi? Bukan. Apakah orang Nasrani? Bukan. Tapi justru yang bunuh adalah orang yang merasa paling sunnah, yang merasa paling Quran, yang merasa paling soleh, yaitu Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Nah, begitulah keadaan ahlul bait di zaman dulu. Ya. Tujuannya apa? Untuk meredam, ya, untuk meredam keluarga Nabi sehingga kekuasaan Bani Umayyah ini tidak terganggu, tidak tergoyahkan. Karena apa? Karena mereka merasa kalau seandainya keluarga Nabi ini muncul, ya, dicintai oleh umat, maka akan mengancam daripada kekuasaannya. Maka agar itu tidak terjadi, kemudian dipendam. Di zaman itu orang yang memuji keluarga Nabi itu dipotong lidahnya, dimasukin penjara. Begitu. Kenapa? Karena takutnya mengguncang atau meruntuhkan kekuasaan Bani Umayyah. Sehingga rasa kecintaan umat kepada keluarga Nabi dipendam sampai enggak kedengaran lagi, ya.
ada orang yang mencintai keluarga Nabi, begitu. Dan bukan cuma sampai situ propaganda mereka. Ya. Di setiap Jumat, nih, itu mereka ya, memerintahkan setiap khatibnya untuk menyampaikan ujaran kebencian kepada keluarga Nabi, ujaran kebencian, fitnah, kemudian caci maki, itu disampaikan di setiap khutbah Jumat. Itu sudah sudah menjadi peraturan, begitu. Kalau sekarang kan kita mendengarnya di media sosial, begitu ya, ujaran kebencian, fitnah, kemudian caci maki, itu adanya di media sosial. Kalau zaman dulu nggak ada media sosial. Ya. Di tempat orang berkumpul, disitulah disebarkan ujaran kebencian, fitnah, dan juga caci maki. Nah, di mana tempat orang berkumpul, yaitu di hari Jumat. Nah, di setiap hari Jumat itu, di setiap khutbah Jumat harus disampaikan ujaran kebencian tersebut dan juga fitnah tersebut ya, kepada keluarga Nabi. Dan bukan cuma setahun 2 tahun, sampai 50 tahun disampaikan di depan di mimbar Jumat selama 50 tahun. Coba bayangin gimana nggak mendemnya keluarga Nabi, begitu, sampai mendarah daging, sehingga kita lihat ya orang-orang Wahabi itu nggak merasa kalau keturunan Nabi itu ada, dan nggak nganggap. Karena apa? Karena sudah 50 tahun ya ditempa mereka dengan demikian ya, ujaran kebenciannya dan juga fitnahnya, sehingga mereka sudah nggak peduli lagi, begitu, kepada keluarga Nabi, begitu. Nah, kemudian setelah 50 tahun barulah ada di antara Bani Umayyah juga ya, keturunan mereka yang memang benar-benar soleh, namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz inilah yang kemudian merubah semua budaya penghinaan tersebut, budaya caci maki tersebut dengan kebaikan. Kemudian akhirnya di setiap khutbah Jumat diganti yang tadinya ujaran kebencian diganti dengan ayat Al-Qur'an, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Itu cuma tambahan. Itu tambahan yang ditambahkan oleh Umar bin Abdul Aziz ya, sebagai pengganti daripada ujaran kebencian kepada keluarga Nabi, begitu. Ya. Makanya kemudian keluarga Nabi pindah dari kampung halamannya, pindah ke berbagai negara sampai ke Indonesia, begitu ya. Nah, kemudian sekarang muncul lagi seperti itu, begitu. Dan mereka inilah Khawarij yang merasa paling sunnah, yang merasa paling Quran, yang merasa paling surga ya. Ini sudah ada cikal bakal mereka ini ketika di zaman Nabi, begitu. Nabinya aja diprotes. Nah, ya. Dan Rasulullah pun setelah menyampaikan ciri-cirinya Khawarij. Ciri-cirinya Khawarij itu adalah ya, salat mereka lebih baik daripada salat kita. Puasa mereka lebih baik daripada puasa kita. Bacaan Quran mereka jauh lebih baik daripada bacaan kita. Jadi salat kita enggak ada apa-apanya dibandingin mereka. Puasa kita nggak ada apa-apanya dibandingin mereka. Bacaan Quran kita nggak ada apa-apanya dibandingin bacaan Quran mereka. Bahkan mereka hafal Quran. Ya. Tapi kata Rasulullah, akan tetapi bacaan Quran mereka hanya sampai tenggorokan mereka, nggak sampai ke hati mereka. Ini Rasulullah yang mengatakan, yang jelas-jelas mengatakan bahwa bacaan Quran mereka cuma sampai tenggorokan mereka,
nggak sampai ke hati mereka, dan mereka lebih suka memusuhi ya, saudaranya yang muslim, lebih suka mencaci maki saudaranya yang muslim ketimbang membunuh orang-orang kafir, ketimbang mencaci maki orang-orang kafir, begitu. Dan mereka keluar dari Islam sebagaimana terlepasnya terlepasnya anak panah dari busurnya. Saking cepatnya mereka menjadi kafir, begitu. Kelihatannya Islami banget, kelihatannya udah paling Islam dah, ya. Jadi akhirnya kita ketipu, oh, ini orang Islam banget, padahal Khawarij. Justru mereka itulah yang keluar dari Islam, begitu, ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat, kalau kita belajar sejarah, kita ngerti sejarah, ya kita nggak kaget lagi kalau dengar kayak begini nih. Ada orang, ya, ada orang misalnya menghujat keluarga Nabi, ada orang yang mencaci maki keluarga Nabi dengan alasan nasabnya terputus. Nggak perlu pakai alasan nasab terputus pun mereka akan bunuh. Sayyidina Husain, ya, udah jelas-jelas keluarga Nabi, ya, nggak perlu tes DNA, nggak perlu pakai buku nasab, dan mereka pun tetap membunuh Sayyidina Husain, begitu, ya. Dan kalau orang-orang yang ada sekarang ini yang menghujat, ya, keluarga Nabi, yang menghujat keturunan Nabi, itu kalau seandainya hidup di masa zamannya Yazid bin Muawiyah, mereka lah orang-orang terdepan yang membunuh Sayyidina Husain, begitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan aneh kalau kemudian terjadi fenomena yang seperti ini, ya.